Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita dengarkan pepatah berikut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, tindakan tanpa pengetahuan itu tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Ali bin Abi Thalib pernah juga berpesona, tubuh dibersihkan oleh air, jiwa dibersihkan dengan air mata, dan akal dibersihkan dengan pengetahuan. Mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Resti. Nah, di sini Bu Resti ingin menjelaskan materi hari ini. Kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran ketiga. Baik anak-anak, di pagi hari ini kalian harus tetap semangat belajarnya, semangat mendengarkan penjelasan pembelajaran dari Bu Resti, Bu Nuri, dan Pak Riki. Ya nak ya? Baik nak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kamu harus mengetahui tujuan dari pembelajaran. Nah, di sini Bu Resti ingin membacakan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, pasar kotor menjadi sarang penyakit. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Yang kedua, membuat hiasan dari manik-manik. Dan yang ketiga, mengelompokkan bangun ruang. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak, mari kamu buka buku paketnya halaman 180. Nah, di halaman 120 kita akan belajar menentukan konsep tempat umum yang tidak bersih. Tempat-tempat umum itu seperti apa aja sih ya, Bu? Nah, tempat-tempat umum itu contohnya seperti pasar, ya, halte bis, terus halte busway juga termasuk tempat-tempat umum. Lanjut ada apa lagi, Nak? Stasiun. Nah, itu juga adalah tempat umum. Nah, tempat-tempat umum ini sebenarnya harus tetap kita jaga kebersihannya ya. Nah, baik Nak, di sini kita akan belajar tempat umum yang tidak bersih nih, tempat-tempat umum yang tidak bersih. Di sini ada percakapan antara ibu dan anak. Oke, baik Bu Resti akan membacakan teks percakapannya. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Iya nak, kita harus juga nak memiliki sifat kepedulian terhadap tempat-tempat umum. Agar apa?
agar tetap bersih, agar kita juga terlindung dari berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit kulit ya nak ya, yaitu gatal-gatal. Bisa juga dengan banyaknya sampah yang menumpuk sehingga menjadi sarang nyamuk. Nah, sarang nyamuk ini bisa menyebabkan penyakit nak. Penyakitnya apa aja? Ada DBD, ada malaria ya. Jadi mulai detik ini, mulai hari ini kita harus peduli terhadap tempat-tempat umum. Ya nak ya. Baik nak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semuanya ya? Sehat, semangat, dan kita tawakal sama Allah belajar dalam jaringan ini insya Allah dengan penuh semangat, yakin insya Allah kita bisa menjadi orang lebih baik. Dan kita berharap kepada Allah semoga dicukupkan corona sampai sini saja, sampai bulan Desember sini aja. Insya Allah di bulan Januari kita akan sama-sama tatap muka, pastinya dengan protokol kesehatan. Baik, biar Allah cukupkan corona sampai bulan Desember, kita berdoa ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafin kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafin kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, cukupkan kesehatan kami, cukup corona tidak ada lagi di muka bumi, sehingga kita bisa keadaan hidup new normal lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Bu Resti yang telah menjelaskan pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang bersama Pak Riki, yuk bismillahirrahmanirrahim, silakan dibuka halaman 181. Sudah dibuka semuanya? Sudah ketemu halamannya? Insya Allah ya. Baik, yuk ayo menulis. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Asik nih, kita sambil game ya, mengetahui kosakata dengan cara bermain game. Nah, yang pertama mendatar. Mendatar itu apa? Anak-anak tahu nggak mendatar? Mendatar itu datar. Ini datar. Nit. Nah, ini mendatar. Kalau menurun dari atas ke bawah nurun. Nit. Oke. Sekarang kita lihat, perhatikan. Satu mendatar. Oke, mana nomor satu ini ya? Mendatar, berarti jawabnya ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa pertanyaannya, Pak? Ternoda dan kotor. Apa? Ternoda dan kotor. We thinking before. Kita mikir dulu apa ya? Ternoda dan kotor. Pastinya kan hal yang ternoda itu sudah tidak bersih kan, apalagi kotor. Apa ya? Berapa huruf tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang tahu? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Ya, ternoda dan kotor apa? Biasa kan kalau bersih nggak bakal ternoda dan kotor ya. Apa? Iya, tadi tuh apa ya? Winter ya, apa? Iya, oke, bagus. Tercemar. Oke, satu-satu huruf nih ya. Tercemar. Oke, silakan kita sama-sama mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, apalagi? Cemar.
Oke. Cemar. Oke, pinter banget. Oke. Tercemar. Oke. Oke, alhamdulillah tercemar ya. Bisa ya anak-anak ya. Insya Allah bisa semuanya nih. Oke. Oke. Yang kedua, menurun ya, menurun. Ini berarti turun ke bawah ya. Menurun itu berarti turun ke bawah. Berasa sangat geli pada kulit. Ih, geli kulitnya. Ih, geli pada kulit. Apa ya biasa kalau geli-geli di kulit apa? Hah? Apa? Akibat tidak bersih kan? Akibat kotor. Apa? Jadinya apa? Tahu nih yang belum mandi pasti. Dia tahu nih yang sering telat mandi paginya nih sama mandi sorenya. Apa? Akibatnya apa? Berasa sangat geli pada kulit. Iya. Gatal ya, bagus. Oke, gatal. T-nya udah, sekarang ini. Ini permainan ini nggak kamu aja yang suka loh. Kakek nenek kamu suka juga. Pak Riki juga suka kalau ada game teka-teki silang begini. Ya, TTS kalau kata orang ya. Ini semua usia bisa main seperti ini, terutama dia yang sudah pandai menulis dan pengetahuannya sudah cukup. Nah, lanjut. Berasa tidak nyaman pada tubuh karena misalnya demam, flu dan sebagainya. 3 menurun. Oke guys, 3 menurun. Berasa tidak nyaman di tubuh, nggak nyaman. Ya, demam, flu dan sebagainya. Apa tadi? Apa? Ada huruf A, huruf keduanya. Iya, pintar. Apa? Sakit. Siapa yang mau sakit nggak mau ya? Ini akibat kita nggak bisa menjaga kebersihan ya. Apa akhirnya udara tercemar, apalagi deh. Badannya gatel, nggak bisa jaga kebersihan tubuh. Akhirnya apa? Flu, ya sakit. Nauzubillah ya. Oke. Imun kita harus kuat, yaitu dengan pola hidup yang sehat, makanan yang bergizi, pikiran yang tenang. Biar tenang apa? Zikir kepada Allah. Biar bersih apa? Ya mandi, makan, cuci tangan, sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Oke anak-anak. Oke, sudah ya. Sudah bisa kita kerjakan sama-sama ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Sekarang kita lanjut anak-anak. Silakan dibuka bukunya. Halaman 181. Nah, pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Membacanya bersama-sama ya. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Tuh ya. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Astagfirullah, jangan sampai nih. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Anak-anak paham ya? Jadi kita harus bisa menjaga kebersihan di mana saja. Cuman saat ini kita lagi bahas tempat umum. Tempat umum yang kita bahas adalah pasar. Biasanya kalau yang kumuh itu apa? Pasar yang tidak bisa menjaga kebersihan. Ya, pasar
Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada petugasnya. Walaupun ada petugasnya, tidak boleh juga kita membuang sampah sembarangan, baik penjual maupun pembeli. Kenapa? Karena an-nazafatu minal iman. Satu di antara ciri orang beriman adalah dia menjaga kebersihannya dan kebersihan sesamanya. Nah, baik. Lanjut ya anak-anak ya. Sekarang dibuka halaman 183. Yuk, biar semangat, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Masih ingat tepuk PPK? Tadi opening udah diajarin sama Pak Riki, Bu Nur dan Bu Resti. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Baik anak-anak, kita lanjut. Halaman 183. Mengamati perhatian dari manik-manik. Nah, baik. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Ya, mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, anak-anak, nih Pak Riki punya contoh nih manik-manik. Ya, ingat manik-manik itu ada yang jual di toko-tokonya, dan biasanya memang di toko di pasar ya ada. Ini contoh manik-manik ya. Ya. Ini tergantung kreativitas kita bikinnya ya. Seru loh kayak begini buatnya. Ya, ini satu contoh. Kedua, ini manik-manik juga ya. Ini bros ya. Biasalah ibu-ibu ya. Dan alhamdulillah istri Pak Riki emang dia bisa bikinnya. Ini ada lagi, bisa jadi tasbih bisa ya. Apalagi anak-anak, ini bros juga, ini manik-maniknya. Kreativitas ya. Ada yang jual Pak, ada yang jual jadi juga ada. Bikin sesuai dengan kreativitas masing-masing juga bisa ya. Oke ya, ini manik-manik. Dan ada juga yang kalau ini beli ya anak-anak ya. Nah, ini manik-manik juga. Ini tergantung kreativitas kita ya. Oke, ada bentuk kalung juga, ada yang bentuk macam-macam. Gantungan kunci, ada yang buat tutup galon, tempat tisu. Itulah kalau jadi orang seni itu banyak peluangnya untuk kreativitas. Apalagi kalau kamu ada waktu bisa menjadi menghasilkan. Nah, bagaimana cara buatnya? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri melanjutkan pembelajaran. Terima kasih Bu Resti dan Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat hiasan dari manik-manik. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Riki ya. Yang ini oke. Perhatian dalam membuat manik-manik. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuatnya. Nah, yang pertama tentu harus menyediakan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada gunting, kemudian benang ya atau nilon senar untuk gitar, biasanya yang dipakai untuk gitar itu ya. Senarnya ya, atau benang untuk benang yang dari kain itu lah nak ya, untuk menjahit baju itu dari benang itu bisa. Yang ketiga manik-manik. Nah, manik-manik ini bebas kalian. Biasanya anak perempuan nih yang punya manik-manik ya, seperti manik-manik tulisan huruf, terus manik-manik bintang bulan ya, terus manik-manik macam-macam lagi ya, yang lainnya ya. Nah, yang keempat, jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Nah, sedotan, kalau kalian tidak punya manik-manik, nah, kalian bisa membuat manik-manik ini dari bahan sedotan. Sedotan kita bentuk menjadi bunga, misalkan bisa, ya.
Nah, kemudian cara membuatnya yang pertama, siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Ya, yang kedua, jika tidak ada, maka buatlah dari bahan plastik. Dari sedotan kita ambil, kita buat menjadi bunga, atau misalkan kita buat jadi bintang, itu bisa kita buat dari plastik, dari sedotan. Kemudian pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing ya. Pilih kalian mau warna apa sedotannya, atau kalian yang punya manik-manik mau warna-warni seperti pelangi ya, atau hanya satu warna saja, bebas. Kemudian yang keempat, potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Kalau kalian ingin membuat kalung, tentu benangnya atau senarnya itu membutuhkan yang panjang ya. Kalau untuk gelang saja di tangan itu pendek saja. Ukur dulu nih di tangan kalian ya, pakai benang diukur di tangan kalian ini panjangnya berapa. Nah, kemudian potong. Kemudian yang kelima, masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Setelah itu benang yang tadi kalian sudah potong, nah itu kalian masukkan ke manik-manik ya. Terus kita urutkan tuh manik-maniknya, mau manik-maniknya berisi 4 atau 5 buah, terserah, bebas ya. Itu dimasukkan. Nah, nanti jadinya seperti ini nih. Nah, ini kalau manik-maniknya udah dimasukin ke semuanya, ini jadi seperti ini. Nah, yang terakhir, ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Kalau manik-maniknya sudah masuk ke dalam benang atau senar, ujungnya itu kita ikat ya, kita ikat mati ya. Yang terakhir, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Nah, seperti ini ujungnya. Nanti ini diikat, kemudian sudah bisa dipakai. Boleh dipakai di kalung atau di gelang ya, sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Oke, mudah sekali ya. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita akan buat ya bersama-sama ya nak ya. Oke, nanti kalau ada waktu. Nah, selanjutnya matematika. Silakan dibuka buku paketnya halaman 185. Sudah? Baik, sekarang mengelompokkan bangun-bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Perhatikan, di bawah ini sudah ada jawaban, 2 jawaban nak. Yang pertama, jawaban yang pertama itu banyak rusuk 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Jawaban yang kedua, banyak rusuk 9, banyak sisi 5, banyak titik sudut 6. Nah, ini adalah 2 jawaban yang berbeda. Dari nomor 1 sampai 5 ini ada berbagai macam bangun ruang. Kita disuruh menghitung nih bangun ruang yang mana yang berdasarkan jawaban yang pertama, atau bangun ruang mana jawabannya yang kedua, seperti itu. Nah, ini ada contoh nih bangun ruang yang keempat. Ini contoh dari buku ya, itu sudah ada jawabannya. Oh, jawaban yang pertama nih banyak rusuknya ada 12 ya, sisinya 6 dan titik sudutnya 8. Nah, biar kita menghemat waktu, caranya adalah kita tinggal menghitung rusuknya terlebih dahulu ya. Kita mulai dari bangun ruang yang pertama. Oke, siap? Coba kita hitung ini rusuknya ada berapa. Ini bangunan kubus ya nak ya, kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang paling bawah belum Bunda dikasih tanda. Berarti rusuk jumlahnya pada bangun ruang kubus ini ada 12. Berarti sudah pasti jawabannya adalah jawaban yang pertama ini. Dah, gak usah lagi dihitung sisi dan titik sudutnya ya, kalau misalkan hanya ada 2 jawaban seperti ini ya, karena ini sudah pasti sisinya berjumlah 6, titik sudutnya 8. Tapi kalau ada jawaban yang berbeda-beda yang kalian harus mencari keseluruhan, baru kalian harus pastikan dulu banyak sisi dan sudutnya. Tapi kalau hanya jawaban 2 jawaban seperti ini, cukup kita menghitung rusuknya saja ya. Kemudian, sekarang bangun ruang yang kedua. Yuk kita hitung banyak rusuknya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Wah, rusuknya ada 9. Berarti jawabannya yang mana? Jawaban yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Nah, kasih tanda. Nah, oke ya. Berarti sudah pasti jawabannya sisinya pasti ada 5. Titik sudutnya pasti ada 6 ya. Kemudian yang ketiga. Bangun ruang yang ketiga. Wah, ini ada bangun ruang balok. Ingat. Bangun ruang balok dan kubus itu sama, jawabannya rusuknya 12, sisinya 6, dan titik sudutnya 6. Karena bangun ruang kubus dan balok itu hanya berbeda ukuran saja. Kalau kubus itu ukurannya itu sama, ya kotak-kotaknya sisinya panjang lebarnya sama. Tapi kalau balok itu tinggal dipanjangkan, ya panjangnya beda, lebarnya pendek. Nah, hanya beda itu saja. Tapi keseluruhan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudutnya itu sama. Ingat-ingat, kubus dan balok itu pasti sama. Kita langsung saja jawab. Ya, jawabannya berarti jawaban yang pertama. Kemudian yang keempat sudah dijawab. Yang terakhir, bangun rumah yang terakhir. Wah, ada berapa rusuk ya? Ini kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, yang paling belakang ini ya, garisan terputus-putus. 5, 6, 7, 8, 9. Apakah ada lagi yang belum Bu Nuri beri tanda? Gak ada ya, sudah terisi penuh rusuknya ya, ruas garisnya ya. Jumlahnya ada 9. Berarti ruang bangun yang kelima ini jawabannya adalah jawaban yang kedua, yang banyak rusuknya ada 9. Menyenangkan sekali matematika. Bisa ya, kalian bisa? Oke. Baik, alhamdulillah sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Resti, Pak Riki, dan Bu Nuri bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, sampai jumpa besok anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga bermanfaat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.